saya buka dulu. Ya, ini mungkin juga sudah pernah adik-adik bahas di sekolah ya. Kita diskusikan lagi. Ini soal tingkat provinsi. Saya dapat ini tahun 2018 ya. Kita mulai dari yang biologi dulu. Kita mulai dari nomor nomor 27. Ya. Sekarang coba Zahra baca soalnya. Yuk Zahra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya. Di antaranya organ yang dimiliki tumbuhan, di antaranya bunga yang bentuk dan jenisnya bermacam-macam, yang memiliki peran dalam penyerbukan. Di bawah ini merupakan beberapa jenis bunga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam semesta yang penyerbukannya terjadi dengan perantara serangga. Oke, stop. Jadi yang pertama konsep yang harus adik-adik pegang adalah bunga, ya, organ bunga itu adalah organ reproduktif pada tumbuhan. Mengapa namanya organ reproduktif? Karena di bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Apa namanya? Aisyah Nisfa? Apa nama alat kelamin jantan pada bunga? Bu Mia. Ayo Aisyah dari Min 2 Biren. Alat kelamin jantan pada bunga. Apa namanya? Boleh teman yang lain bantu? Saya, Pak. Ya, apa? Benang sari. Ya, bagus. Benang sari. Kalau yang betina apa, Zahra? Putih, Pak. Baik. Disebut apa peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih? Apa namanya? Penyerbukan. Bahasa biologinya apa? Polinasi namanya. Nah, di soal dia katakan di alam semesta ada penyerbukan yang terjadi dengan perantara serangga. Nah, jadi nanti kita akan lihat ada beberapa macam penyerbukan. Ya, ada beberapa macam penyerbukan dilihat dari perantaranya apa. Kalau perantaranya air, namanya hidrogami. Hidro air kan. Kalau perantaranya angin, namanya anemogami. Disebut apa penyerbukan yang perantaranya berupa serangga? Entomogami. Entomogami. Bagus. Kalau kampret, kelelawar, perantaranya apa namanya? Kiropterogami. Bagus. Kiropteragami. Bagus, Raditya Saktika ya. Kiropterogami. Kalau siput air, Malakogami. Kalau manusia, perantaranya antropogami. Ya, bagus, mantap. Saya sedang melihat anak-anak ini, anak-anak Aceh pintar-pintar. Sekarang kita lihat soalnya apa ya? Lanjutkan. Lanjutkan dibaca tadi soalnya. Ya, ini ada gambar. Berikut yang bukan, nah, yang bukan ciri dari bunga yang penyerbukannya oleh serangga adalah. Ini gambarnya hanya menjebak aja dia. D, Pak. D, Pak. Apa jawabannya? D. Serbuk sari tidak lengket. Ya, minta yang bukan ya. Nah, lihat. Anda bisa lihat di halaman rumah sekitar ya. Biasanya serangga itu dia suka dengan bunga-bunga yang berwarna mencolok. Merah, kuning, atau yang berbau manis. Ya, jadi suka didatang di bunga-bunga yang seperti itu. Berbau manis karena dia mengandung madu, mengandung nektar, gitu ya. Mahkota besar, misalnya apa? Kembang sepatu. Ada yang tahu apa nama ilmiahnya? Bunga kembang sepatu. Yang hafal nama ilmiah? Oke. Kalau dari gambar yang disajikan itu tanaman apa aja ya? Ada
1, 2, 3. 3 tanaman. Tanaman apa? Tahu? Yang satu Rafflesia, Pak. Oke, Rafflesia arnoldii. Apalagi yang di Kantong tengah? semar, Pak. Kantung semar. Yang mana yang disebut sebagai tumbuhan pemakan serangga? Kantong semar, Pak. Insektivora. Iya, kantung semar. Ya. Ya, jawabannya benar tadi ya. Dodol ya, serbuk sari tidak lengket. Biasanya kalau serbuk sarinya tidak lengket itu dia dibantunya dengan angin, sehingga dia mudah diterbangkan ya, dia ringan serbuk sarinya, kemudian kering dia, sehingga ketika ada angin dia mudah diterbangkan. Apa nama ilmiahnya serbuk sari? Ada yang tahu? Serbuk sari. Huruf pertamanya P. Pollen. Serbuk sari itu pollen. Ya. Tadi benang sari. Benang sari itu kalau dalam bahasa ilmiahnya itu nama biologinya itu benang sari adalah stamen. Kalau putik pistilum, ya. Mana tahu nanti muncul bahasa-bahasa seperti itu, adik-adik sudah bisa. Kita lanjutkan. Sekarang saya mau baca untuk soal yang kedua ini laki-laki lah. Silakan Raditya dari Min 7 Banda Aceh. Baca soalnya, Radit. Subhanallah, betapa indah ciptaan Allah yang ada di alam ini. Coba amatilah gambar burung yang indah di bawah ini. Berdasarkan bentuk paruhnya, maka burung tersebut secara berurutan termasuk kelompok. ABC-nya dibaca, Pak. Nggak usah dulu. Sekarang Bapak mau tanya dulu nih. Ini kembali ke konsepnya dulu ya. Jadi, kalau kita bicara masalah adaptasi, variasi bentuk paruh, variasi bentuk cakar, itu termasuk adaptasi apa? Morfologi. Apa artinya, Radit? Adaptasi morfologi? Organ bagian luar. Oke, bagus ya. Morfologi, morf itu artinya bentuk tubuh. Jadi bentuk paruh ya itu pasti menentukan apa makanan yang bisa dia makan. Misalnya paruh bebek ya bandingkan dengan paruhnya burung elang, jauh sekali bedanya. Burung elang dia makan daging, dia butuh paruh yang tajam untuk merobek. Nah, kalau adaptasinya berupa bentuk luar, namanya adaptasi morfologi. Kalau dia berupa tingkah laku, namanya adaptasi tingkah laku. Disebut apa? Adaptasi yang terkait dengan fungsi alat-alat tubuh. Fisiologi. Adaptasi fisiologi. Ya. Baik, sekarang kita jawab. Berdasarkan bentuk paruhnya, maka burung tersebut secara berurutan termasuk kelompok B. burung apa itu Bangkai. kira-kira? Bangkai dan insektivora. Secara berurutan, coba lihat. Ini burung hantu yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri burung apa ini? Burung nuri, Pak. Burung nuri. Terbang tinggi. Ada lagunya tuh. Tiga pakai kena langsung aja tapi saja lampu. Kalau kita perhatikan yang sebelah kanan ini burung hantu ya. Betul ya? Iya, Sepakat Pak. kita ya? Pak. Burung Sepakat. hantu aktif pada siang atau malam hari? Malam hari. Disebut apa hewan Nokturnal. yang lebih aktif pada malam hari? Nokturnal. Nokturnal. Bagus. Apalagi hewannya selain burung hantu? Lawar. Kelelawar ya, kalong. Kalau saya kecil dulu saya bilang itu kampret. Ya. Kampret itu kalong sama itu kelelawar. Nah, apa makanan di burung hantu? Serangga, Pak. Yakin.
Daging, Pak. Pernah jadi burung hantu kalian? Enggak dong, Pak. Makan daging, Pak. Yang sebelah kiri burung apa? Burung Burung pemakan biji-bijian, Kak. Pak. Ya, kalau biji-bijian termasuk apa? herbivora. Tumbuhan ya, herbivora. Herbivora. Ya, kalau dia pemakan daging itu, dia memang harus Karnivora. tajam dia. Runcing dia muncungnya. Dari pilihan yang ada, perhatikan ini, yang kita berurutan ya. Yang pertama ini burung yang berwarna merah ini dia pemakan biji-bijian. Jadi kalau biji-bijian bisa masuk ke herbivora, bisa juga ke omnivora kalau dia makan yang lain juga. Ya, tapi karena dia paling umum makan biji-bijian, ya, dari bentuk paruhnya ini, maka dia lebih tepat di herbivora. Burung hantu itu Anda tak pernah lihat dia makan tikus. Ya, dia Kenapa? mencabi ular-ularan, Kenapa? ular-ular kecil. Kenapa? Bukannya burung hantu itu makan serangga ya, Pak? Kalau dilihat dari bentuk paruhnya yang kecil, Pak. Ya, ya serangga mau makan juga. Serangga mau makan, tikusnya juga mau makan. Maka dia sebenarnya bisa dibilang omnivora. Tapi kan ketika ada pilihan jawaban, kita harus menyesuaikan pilihan jawaban yang mana yang paling tepat. Nah, Kalau seandainya kita pilih yang ambil insektivora pada burung hantu, apakah burung yang merah ini makan bangkai? Enggak, Pak. Dari bentuk paruhnya dia lebih ke makan biji-bijian, ya, tumbuh-tumbuhan. Maka yang paling tepat dari A, B, C, dan D adalah C. cendol. Ya, ini pemakan herbivora. Kemudian yang ini dia lebih ke herbivora. Ya, cendol. Oke, nomor 29 yuk. Silakan Saifah. Ada suara lain, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Baik. Saya matikan dulu ya. Putra. Pokoknya Sudah? Sudah? sudah, Pak. Oke, perhatikan nomor 29 ini tentang ekologi ya, tentang lingkungan. Jadi ada konsep itu ada simbiosis ya, saling menguntungkan. Simbiosis itu tidak saling menguntungkan. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan dua individu Makhluk hidup. berbeda spesies. Jadi suami istri, kakek nenek itu bukan simbiosis. Dia harus berbeda spesies, berbeda jenis. Itu konsep dari simbiosis. Baru selanjutnya harus dipahami simbiosis. Banyak dia. Secara umum ada 3. Ada simbiosis yang mutual, mutualisme, saling menguntungkan. Ada yang parasitisme, satu untung, satu Rugi. contohnya manusia dengan tutu kepala, ya kan? Tutu Ya, Bang. kepala dan manusia termasuk simbiosis apa? Mutualisme. Tutu kepala. Oh, Parasitisme. Oh, Parasitisme, berarti Pak. Radit dia senang dia, kalau ada tutu dia happy, dia. Ya kan? Katanya mutualisme. Ya. Oke, lanjutkan. Satu lagi dalam konsep Kepala, lingkungan Pak. adalah Ada kutunya. Kalau di lingkungan itu kadangkala ada sesuatu yang diperebutkan, ya. Misalnya Kompetisi, sama-sama merebutkan, ya, berkompetisi, misalnya merebutkan makanan, merebutkan tempat tinggal, merebutkan lawan jenis, maka ada perkelahian sana, ya, ada kompetisi. Nah,
Kompetisi yang terjadi antar individu sejenis namanya kompetisi intraspesifik. Misalnya sama-sama lembu berebut rumput, gitu ya. Tapi kalau beda jenisnya namanya kompetisi Interspesies. interspesies atau interspesifik. Jadi dia beda tipis saja. Intra di dalam satu populasi. Kalau yang Inter di inter luar. dia sudah yang lintas populasi. Baik. Sekarang saya minta Aisyah Nisfa. Baca soalnya nomor 29. Malu. Soalnya nggak jelas. Saya besarin ya. Soalnya nggak jelas, Pak. Oke. Nggak nampak. Bentar. Sudah kelihatan? Belum. Belum. Aisyah pakai handphone atau pakai laptop? Stop. Laptop ya. Belum kelihatan ya? Kelihatan. Tertutup sama ini. Di videonya bisa dikecilin atau digeser ke yang lain tuh, biar nggak ketutup. Geser ke atas, Pak, itu kameranya. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Ya, silakan dibaca. Persaingan antara makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidupnya akan lebih ketat antara Oke. Jadi yang dia tanya, persaingan ini, perebutan ini, pertikaian antar makhluk hidup itu akan lebih ketat antara yang seperti apa, dalam kondisi yang seperti apa dia akan lebih ketat. Dibaca aja. Yang pertama, yang A, dibaca pelan-pelan. Ayo Dua. tadi, silakan dibaca Aisyah, apa namanya, Aisyah ya. 2, silakan dibaca. dua individu dengan spesies berbeda dan kebutuhan sama serta menempati habitat yang berbeda. Oh, kira-kira ini ketat tidak? Enggak, Mengapa? karena kebutuhannya masih sama, Pak. Kalau kebutuhannya sama, kan dia berebut. Masih ketat. Yang buat Iya, habitatnya yang berbeda Iya. maksudnya. bagus. Yang buat dia tidak ketat karena habitatnya berbeda. Sama-sama butuh nasi nih. Tapi kita punya rumah masing-masing. Yang ngapain kita bertengkar? Ambil nasi di dapur masing-masing, ya kan? Karena habitatnya berbeda. Maka yang A bukan jawaban. Ya. Yang B, coba baca Radit. Dua individu dengan spesies sama dan kebutuhan sama serta menempati habitat yang berbeda. Sami mawon kata orang Jawa kan? Apa artinya? Sami mawon. Sama aja. Bodoh ae. Nah, gitu ya. Oh iya, Sama bodoh aja. Ya, sama aja. Dua individu spesiesnya sama, tapi habitatnya berbeda ya, nggak akan berkelahi dia ngapain? Orang kandangnya beda. Yang C, baca Zahra. Zahra dari SMA apa lagi? Zahra dari min mana? Dari MI mana? -1 Aceh Tengah. Aceh Tengah. Di Tekongan. Tekongan apa Takengon? Takengon. Bukan Tekongan ya? Bukan, Ya, Pak. lanjut. Bercanda, jangan marah. Baca. Dua individu dengan spesies berbeda dan kebutuhan sama serta menempati habitat yang sama. Wah, ini bisa jadi ya. Kita Bisa pegang dulu jadi, yang C Pak. ya. Kita pegang dulu yang C. Kita harus lihat semuanya dulu untuk memilih yang paling tepat gitu ya. Kata dia yang kita tadi dua individu dengan spesies berbeda. Misalnya satu singa, satu harimau ya, atau satu citah. Kita baterai sudah mati. Sama-sama karnivora misalnya. Jadi satu serigala, satu lagi citah gitu ya. Dan kebutuhan sama-sama ingin menerkam seekor rusa di padang rumput. Menempati tempat atau habitat yang sama. Kita pegang dulu, Ci. Bisa jadi dia benar. Kita lihat yang D. Yang D, baca Laini Mastura. Acutnya Aceh Utara ya. Silakan baca. Dua individu yang spesies berbeda dan kebutuhan
Berbeda serta menempati habitat yang sama. Bagaimana Laini? Ketat tidak mereka bersaing? C paling ketat. Mengapa Laini? Mengapa yang D tidak ketat? Kebutuhannya berbeda, Pak. Ya, benar sekali. Jadi walaupun dia berada pada tempat yang sama, tapi kebutuhannya berbeda. Yang satu nggak doyan sama rusa, dia doyannya sama rumput. Ya nggak apa-apa, mereka satu tempat, nggak akan berebut maka. Nan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. cendol. Ya, cicak, Cacing. cacing. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Bisa, Bisa, ya. Pak. Nah, apa tadi mau saya bilang? Lupa lagi saya. Jadi pengetahuan yang adik-adik sudah dapat dari hasil membaca itu harus naik levelnya. Adik-adik harus bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata, dalam kasus-kasus seperti ini. Nanti kira-kira ketat tidak persaingan memperebutkan juara 1 KSM tingkat provinsi untuk jenjang MI? Ketat. Kenapa ketat? Karena juara 1 pasti hanya ada 1 Orang. pesertanya banyak, maunya 1, jadi juara 1, betul kan? Iya. Nah, ketat. Kalau yang Bapak lihat hari ini pintar-pintar semua nih, pasti akan ketat. Tapi Bapak harap siapapun nantinya yang akan terpilih mewakili Aceh, ya, yang tidak terpilih jangan patah semangat. Seperti yang saya bilang, Anda sudah menang sebenarnya. Karena Anda sudah menguasai materi yang teman-teman di sekolah, di kelas Anda itu belum tahu, tapi Anda sudah tahu duluan. Artinya Anda sudah lebih baik dari mereka dalam hal penguasaan materi IPA. Gitu ya. Pakat ya? Akad. Ya, mantap. Kita sekarang ke soal nomor 30. 30. Tentang apa ini? Nah, Ikan, Pak. tentang ikan. Siapa yang belum baca nih? Bapak nggak lihat semua wajahnya nih. Siapa yang belum baca? Pak, tengoklah, Pak. Di ini. Andi. Nah, ini anak langsa ini Andi ini. Min 1 langsa. Silakan Andi, baca soalnya Andi. Tidak seperti ikan lainnya. Hiu merupakan ikan bertulang rawan, yang salah satu cirinya tidak memiliki operkulum, tutup insang. Oleh sebab itu, ikan tersebut Nggak Enak boleh jawab, digoreng. Nggak boleh jawab, Pak. Nggak boleh. Ikan tersebut enak digoreng. Ya Andi kan? Siapa yang sudah pernah makan ikan hiu? Pernah makan belum? Nggak ada. Ikan hiu bisa dimakan kan? Bahasa Acehnya apa ikan hiu? Ungkut apa? Nah, terserahlah apa namanya ya. Biasanya diapain ya? Digulai ya. Jadi adik-adik sekalian, ikan itu dia ada klasifikasinya lagi. Ada yang namanya Osteichthyes. Nanti Anda belajar tuh di bangku kuliah atau di SMA lah paling kurang. Osteichthyes itu artinya ikan bertulang keras. Osteon kata dasarnya. Nah, ikan hiu, ikan pari, mereka tergolong Chondrichthyes. Chondrichthyes dari kata chondrosit, ikan tulang rawan. Maka nanti kalau yang belum pernah makan ikan hiu, minta sama abinya, sama ayahnya atau sama bundanya ke warung nasi. Cari di mana ada jual ikan hiu. Nah, coba tes pegang tulangnya. Ya, waktu makan tulangnya nanti dipegang, dia akan lunak ya, karena terdiri atas tulang rawan. Ikan pari, ikan hiu itu tulangnya tulang rawan. Kalau ikan tongkol, ikan mas, ikan apa lagi? Jaher, Pak. Ikan mujair, itu tulangnya keras. Dia tergolong ikan tulang keras, namanya Osteichthyes. Anda tahu yang mana tutup insang? Kalau Anda pernah lihat ikan, ketika dia bernafas, dia akan terbuka, tertutup ya di sebelah kiri dan kanannya tuh ya. Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya ini? Kenapa ikan hiu tidak memiliki tutup insang, Pak? Oh,
biar keren dia nggak mau dia tutup insang. Ya, jadi ini salah satu ciri khas ya. Nanti adik-adik bisa lihat ikan-ikan yang bertulang keras pasti memiliki operkulum, tutup insang. Lihat ikan tongkol, ada tutup insang. Ikan mas, ada tutup insang. Ikan apa lagi? Terserah ikan apa ya. Tapi ikan hiu, ikan pari, Anda bisa lihat videonya di YouTube atau bisa lihat gambarnya atau bisa lihat langsung ke pajak ikan. Mereka ikan tulang rawan tidak punya tutup insang. Ikan hiu, ikan pari, mereka kayak asi, tahu asi kan? Kayak ada apa namanya? Sayatan-sayatan aja di dekat pinggir-pinggirnya. Iya, ada, Pak. Ada, Pak. Tapi dia nggak ada Ikan hiu ada, Pak. gitu ya. Oke, sekarang kita jawab ya. Yang salah satu cirinya tidak memiliki operkulum. Oleh sebab itu, ikan tersebut, nah, jadi oleh sebab itu ikan hiu itu gimana gitu ya? Harus selalu bergerak, Pak. Harus selalu bergerak atau berenang. Harus muncul ke permukaan air. Harus selalu membuka mulutnya. Harus berada di dasar air. Ayo. Apa? Mengapa A? Karena hiu nggak bisa tutup insang. Apa kaitannya dengan dia harus selalu bergerak? Saya di rumah ada ikan laga atau ikan laga kan, ikan cupang. Bergerak dia terus. Bergerak juga. Biar airnya masuk, Pak. Adik-adik tahu nggak bagaimana ikan bernafas? Tahu, Pak. Kayak insang. Ya. Bagaimana prosesnya? Semua tahu ikan bernafas dengan insang, kecuali lumba-lumba, paus, ya kan? Ya. Itu mamalia kan? Nah, bagaimana proses dia mendapatkan oksigen itu dari mana? Ikan. Dari oksigen yang di dalam air kan, Pak? Ya. Bagaimana caranya? Airnya masuk ke mulut. Oke. Habis itu yang ditahan oksigen, airnya dikeluarin lewat insang yang di pinggir itu, Pak. Ya. Itu kelihatan sekali pada ikan tulang keras. Makanya ikan itu ketika berenang yang tulang keras ya, ikan tongkol, ikan cupang, ikan emas. Ketika dia mau bernafas, air masuk dari mulut, kemudian dia keluarkan dari insangnya. Maka tutup insangnya terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Nah, terbuka, tertutup. Kalau ikan hiu, ya ini kalau yang B ya, kalau yang B itu harus muncul ke permukaan air itu kalau dia yang bernafasnya dengan paru-paru seperti tadi mamalia air ya, seperti paus, seperti lumba-lumba. Maka yang B bukan. Kita belajar dulu yang salah. B salah, Pak. B salah. Kalau D itu salah. D itu paling Selalu membuka. Hewan yang ikan pari. Ikan pari juga dia punya kebiasaan hidup di dasar air, di dekat pasir, di dasar lautan ya, di dasar perairan. Tapi Kadang hiu suka lompat, Pak. Kalau dia lagi mental ya lompat. Tergantung dia mau atau enggak. Ya. Jadi B bukan. Yang C bukan. Yang D bukan. Yang paling tepat benar. A. Dengan dia selalu bergerak, maka tadi garis-garis yang saya bilang kayak ASI tadi akan bisa terbuka, tertutup, sehingga ketika dia bernafas, air masuk ke dalam mulutnya, kemudian melewati insangnya, disitulah terjadi yang namanya pengikatan oksigen terlarut yang ada di dalam air. Diikat oleh insang, kemudian oksigennya diedarkan ke seluruh tubuh. Itu ya. Bentar, kita lihat yang lain dulu. Artinya. 31 ya? Ya, Pak. Nah, Retina. bagian-bagian mata nih ya. Oh, retina. Berkaitan dengan dapat melihat. Ya, 2018.
Saya mau kasih lihat video lah tentang mata supaya tidak bosan. Bentar. Video tentang mata. Saya punya banyak video nih. Selaput tanduk kornea yaitu selaput penyembuh. Apa aja bagian-bagian mata? Coba sambil saya buka, saya mau dengar siapa yang bisa. Retina, kornea, pupil. Oke. Apa lagi ya? Saya kasih pertanyaan. Bagian Lensa, pada Pak. mata, bagian dari mata manusia yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata adalah Sel batang. no. Pak. Silakan. Pupil, Pak. Pupil. Tadi siapa yang jawab? Aisyah ya? Zahra, Pak. Oh, Zahra. Apa jawabannya tadi? Pupil, Pak. Ada yang lain? Bapak tanya karena banyak yang salah konsep situ. Pupil itu dia lubang yang di tengah itu, yang dia tempat masuknya cahaya. Tapi yang menggerakkan dia melebar atau mengecil, menyempit adalah apa namanya? Iris. Oh iya. Ya, Selaput pelangi. iris. Selaput Pernah nggak pelangi. nonton film action atau film Iya, apalah iya, benar. ketika meninggal orangnya, entah musuhnya, entah temennya, dibawa ke dokter, datang dokter disenternya kan, matanya kan, Iya, senternya iya, iya. matanya, innalillahi wa inna. Padahal dia pun belum saya dia bilang coba, acting aja tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang buat si dokter ketika disenter matanya tahu dia udah mati atau enggak? Yuk, pakai Pupil nalar. matanya mengecil, Pak. Kalau dia masih hidup, seharusnya ketika bola matanya disenter, dia akan seperti apa? Dia Seperti pupil matanya pelangi. mengecil. Mengecil. Lubang pupilnya Mengecil. sama ketika adik-adik melihat siang hari bolong, mataharinya cerah, melihat kan sakit matanya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Secara otomatis si iris dia akan mempersempit lubang pupil. Nah, jadi kalau dia disenter matanya nggak berespon, artinya dia sudah nggak ada, sudah berpulang ke rahmatullah ya. Tinggal diumumkan saja ke masjid, telah berpulang ke rahmatullah ya. Nah, jadi kedokteran, pertanian itu banyak sekali ilmu dasarnya dari biologi. Maka adik-adik ini yang sudah mantap ilmu biologinya nanti mau jadi dokter akan bagus dia. Mau jadi perawat ilmunya sudah oke. Mau jadi peneliti ilmunya sudah oke. Oke, sekarang saya buka videonya. Pak. Ya. Ya, kenapa? Silakan. Pak. Yuk. Ya. Ada yang bisa dibantu? Nah, nampak matanya? Nampak, Nampak. Pak. Kata siapa ini? Sekarang kita lihat bagaimana kondisi mata ketika datang cahaya. Bagian mata yang berfungsi memfokuskan agar cahaya jatuhnya bayangan benda itu pas di retina. Siapa? Yang memfokuskan supaya bayangan benda jatuhnya pas di retina. Lensa. Lensa mata. Makanya kalau orang yang lensa matanya sudah bermasalah, dia bisa dua kemungkinan. Rabun jauh, miopi namanya, atau rabun dekat, hipermetropi. Radit, matanya jangan di pelotot gitu, nanti takut teman-temannya. Nah, ya, ini simulasinya nih. Ini namanya iris, lubangnya namanya Pupil. Pupil. Ini lampu mati, lampu hidup. Coba kita mainkan ya. Sekarang misalnya lampunya saya matikan, saya dim. Nah, apa yang kelihatan? Jadi gede pupilnya, Pak.
Apa tujuan pupil melebar seperti itu? Untuk mendapatkan cahaya. Agar dia dapat menerima cahaya yang lebih banyak. Sebaliknya Ya. kalau dia dikasih cahaya yang terang, yang bright light, seperti ini. Ya, Menyempit. Menyempit. Itulah mengapa kalau Kecil kita lagi nonton sinetron sama ayah sama bunda malam-malam, tiba-tiba mati listriknya, sepersekian detik gelap semua kan? Iya, Nggak tahu Pak. di mana ayah, di mana ibu, di mana kulkas, nggak nampak. Tapi setelah beberapa saat mulai kelihatan bayangannya. Oh, itu ayah, itu TV, itu kulkas. Kenapa? Karena butuh waktu untuk iris dari yang tadi dia terang, dia kecil, maka dia pelan-pelan akan melebar supaya lebih banyak cahaya yang bisa dia masukkan ke mata. Ya, jadi saya tidak hanya ingin bahas soal, karena saya yakin soalnya akan terus berkembang. Jadi ketika Anda menguasai konsepnya dengan baik, Anda akan mantap. Bisa memprediksi jawaban-jawaban dari soal-soal yang diberikan. Ini sudah, sekarang saya mau lihat yang ini. Nah, sekarang kita lihat tentang lensa mata. Di sini ada yang sudah pakai kacamata? Enggak. Ya nggak apa-apa, walaupun pakai ya pakai aja, nggak masalah. Jadi tujuan pakai kacamata itu adalah untuk membantu kerja lensa mata kita agar nanti bayangan benda yang kita lihat jatuhnya tepat di retina. Jadi dia fokus gambarnya, nggak goyang, nggak kabur. Gitu ya. Far object, apa artinya nih? Far object. Objek jauh. Close object. Objek dekat. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang akan terjadi pada lensa mata ketika kita melihat objek atau kita melihat benda yang jauh. Perhatikan, saya klik nih yang jauh dulu ya. Apa yang terjadi? Lensanya Kayak jadi kecil gitu, Pak, lensanya. Jadi langsing dia ya, jadi tipis. Iya, Dari tebal, sekarang jadi tipis. tipis. Nah, itu ketika kita melihat jauh. Nah, sekarang kita lihat benda yang dekat. Jadi Menebal gendut, ya kan? Pak. Menggendut, lebar. Jadi makin melebar, gendut. Pak. gembrot ya sekalian bilang. Ada pula lensa gendut. Makin menebal. Ya menebal dan menipis. Nggak ada gendut. Nggak ada orang bilang, dok, mata saya gendut, dok. Nggak ada. Lensanya menebal sama menipis. Pertanyaan. Disebut apakah kemampuan lensa mata menebal dan menipis? Pembentukan bayangan. No, ada namanya. Namanya apa istilahnya? Daya akomodasi lensa mata. Jadi lensa mata itu dia memiliki daya akomodasi untuk melebar atau dia menebal ketika melihat benda dekat dan menipis ketika melihat benda yang Jauh. Apa tujuannya? Supaya bayangan benda jatuhnya tepat pada retina. Nah, itu ya konsepnya ya, pada retina. Orang yang rabun jauh, pernah baca nggak tuh tentang itu? Rabun jauh, rabun dekat, ada baca kan? Pernah, Pak. Ada rabun senja juga, Pak. Ya, ada mata tua, ada rabun ayam gitu ya. Jadi rabun ayam enggak? Rabun Iya, senja rabun ayam dia itu dia, rabun senja itu rabun ayam. Ayam itu kalau udah menjelang maghrib, dia gampang kita tangkap. Karena dia kabur bagi dia. Makanya bilang rabun ayam, rabun senja. Baik, rabun senja. jadi kan lupa saya kalau bilang ayam, saya lupa mau ngomong apa. Saya apa mau saya bilang, udah lupa. Ini aja lah. Sekarang mari. So, ini tentang bagaimana
bagaimana mata kita bekerja ya. Jadi lagi-lagi dia itu nanti ada sel saraf mata, kemudian dibawa ke otak nih, ke otak. Ya, ya nih, dia harus sampai ke di retina. Ini ya, Perhatikan ya. Ya, ini proses melihat. Itu cahayanya sudah datang. Masuk ke kornea, dia menembus kornea, kemudian kena lensa mata. Lensa mata memfokuskan menuju ke retina. Nah, supaya bayangannya itu jelas terlihat objeknya. Ada sel-sel reseptor di situ ya, di retina. Di retina itu dia ada dua tipe sel basil atau sel batang dan sel konus ya. Sel kerucut namanya. Sel kerucut pada retina itu berfungsi untuk melihat berbagai warna, aneka warna pada benda. Kalau sel batang berfungsi pada saat melihat cahaya yang gelap. Ya, misalnya pada malam hari itu yang berkembang baik adalah sel batang. Makanya kalau hewan-hewan nokturnal, hewan yang aktif pada malam hari tadi, seperti kelelawar, kalong, kampret, burung hantu, mereka itu di retinanya banyak sel-sel batang, sel basil. Maka mereka pada malam hari lebih tajam matanya. Sebaliknya, hewan-hewan yang lebih aktif pada siang hari, dia sel-sel konusnya yang berkembang aktif, sel-sel kerucutnya. Kita manusia punya dua-dua. Kita punya sel kerucut dan sel batang. Maka kita bisa melihat baik pada siang hari dengan cahaya yang cukup dan melihat lumayan baik pada cahaya-cahaya atau daerah-daerah yang lumayan redup, ya remang-remang, gelap. Tapi kalau gelap gulita sama sekali ya nggak bisa lihat juga karena tak ada cahaya sedikit. Kita kembali ke soal. Apakah jawabannya? Biru, kuning, merah ya, Pak? Yang lain? Atau merah, kuning, hijau ini? Ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung. Nyanyi aja terus. Ini Raditya ini suka kali nebak-nebak deh. Yang A udah salah. Kenapa? Karena ada putih di situ. Ada putihnya, Pak. B ada B juga hitam. salah. Ada hitam. Pilih dua, C atau D. Anda tahu buta warna? Tahu Pak, nggak bisa lihat warna. Hitam putih cuman Pak. Yang betul. Zahra. Jadi orang buta warna tuh dia nggak bisa lihat warna lain selain hitam putih. Iya Pak. Siapa bilang? Oke, Zahra. Kita bisa Zahra ya? Jawabannya dodol, merah, kuning, hijau. Coba dengar ya. Buta warna itu dia ada dua tipe. Ini secara umum. Buta warna total, seperti yang tadi Zahra bilang, hitam putih dia lihat, tapi ini jarang ada ditemukan. Yang paling banyak di masyarakat itu buta warna parsial. Dia buta warna setengah. Jadi ada buku dia. Buku namanya buku Isyihara. Nanti kalau Anda masuk di kedokteran atau masuk di bidang-bidang IPA untuk mau kuliah, itu ada syarat. Tidak boleh mahasiswanya buta warna. Apalagi buta huruf. Masa mahasiswa buta huruf bisa baca? Nah, bisa jadi mahasiswa gitu ya. Ada bukunya. Bukunya itu dia berisi titik-titik segala macam. Kalau kita tidak bisa melihat angka dari kumpulan titik-titik yang warnanya bercampur merah, hijau, biru, kuning segala macam, artinya kita buta warna. Karena kita tidak bisa membedakan warna-warna yang membentuk pola gambar, pola garis, pola huruf, pola angka gitu ya. Jadi Anda Ya, Pak, ada, Pak. Anda kalau mau coba nanti harus tes ke dokter saja, atau kalau yang di rumah mungkin kakaknya, tantenya, ibunya, ayahnya dokter,
atau perawat punya buku isyara, boleh coba-coba dilihat. Bisa nggak ada temukan garis ataupun temukan angka dari kumpulan titik-titik yang ada itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya terlalu bersemangat ngajarnya. Lihat. Sampai suara udah hampir habis nih. Aduh. Bentar, saya geser dulu nih. Itu kalian. Min 1 Pidijaya, Saifa Uma. Saifa kayaknya duduk di bangku kepala sekolah tuh ya. Empuk Aduh. kali kursinya itu. Baca soalnya, Saifa. Semua makhluk hidup mendapat rezeki. Ya. Rezeki makanan yang harus dicerna. Hewan perlu melakukan proses pencernaan karena Siapa yang bisa menyebutkan saluran pencernaan manusia dari mulut sampai ke anus secara berurutan? Raisika Amanda, coba. Langsung melotot ya. Sabar Radit ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu Radit ya. Cepat Raisya. Tadi namanya disebut dia langsung melotot. Oke Raisya, jangan malu-malu. Yuk. Ayo urutkan saluran pencernaan manusia dari mulut sampai ke anus. Secara berurutan. Bayangkan sekarang Anda sedang makan jengkol. Oh, jangan jengkol. Makan risol. Nah, dari mulut, risolnya turun ke mana? Aisyah, Kerongkongan. kerongkongan atau tenggorokan? Tenggorokan. Ya, mana yang betul? Kerongkongan atau tenggorokan? Tenggorokan. Kerongkongan buat napas. Ya, benar-benar terbalik si Radit. Lah. Kerongkongan atau esofagus itu adalah saluran pencernaan. Jadi kalau yang masih terbalik-balik silakan catat ya. Dicatat supaya tidak salah lagi. Kalau tenggorokan, ini kalau kayak saya yang agak kurus ini kelihatannya. Nih. Yang kayak selang air nih, dia ada cincin-cincinnya namanya tenggorokan. Ya, batang tenggorok. Ini saluran pernafasan. Nama lainnya apa? Trakea. Oh. Kalau untuk menelan makanan setelah mulut itu namanya adalah kerongkongan. Nama biologinya esofagus. Dari esofagus, dari kerongkongan, masuk ke mana Zahra makanan? Lambung. 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 Ya. Kita lihat aja lah gambarnya ya biar ini ya. Bentar saya cari dulu. Halus usus besar, Pak. Terus mana lagi? Anus. Anus. Rektum. Anus. Saya punya tempatnya pencernaan ya. Sebentar. Pencerna. Saya sudah pernah mengajar dari level SD sampai sarjana ya. Makanya saya punya bahan banyak ini. Saya waktu di SMA saya pernah mengajar di Modal Bangsa. Kemudian 3 tahun saya di Fatih Bilingual School Putra. Sudah puas lah saya ngajar-ngajar di level SMA dan SMP ya. Makanya saya kangen sudah lama ngajar mahasiswa, saya ingin ngajar anak SD. Anak SD lah. Pencernaan. Huruf P, pencernaan. Ayo cepat. Ada nampak? Nah, itu dia. Pencernaan. Kelihatan tidak? Enggak ada. Kelihatan muka Bapak tadi. Muka saya kelihatan. Oh. Sebentar.
Kalau sudah kelihatan muka Bapak, besok-besok ketemu di pinggir jalan, ditegur ya. Jangan pernah nggak kenal kalian, sombong pula nanti. Kalau menang dapat juara nanti, jangan pura-pura nggak kenal, nggak boleh. Apa di pencernaan? Sekarang apa yang kalian lihat? Bapak, Pak. Saya. Bapak. Iya, masih Bapak, Pak. Gimana larinya dia? Dia melarikan diri. Aduh, ini ada gangguan. Ada gangguan. Apa yang hidungnya? Mbak kafe-kafe ini. Laptopnya sudah lelah. Bentar, saya coba lagi. Saya coba lagi. Sekarang saya oke, nggak mau lagi deh. Sudahlah. Kita lanjut aja ya. Kita sudah secara sekilas sudah benar disampaikan oleh Radit ya. Mulut turun ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Di mana terjadi proses pencernaan secara masalah itu mudah kali. Di mana tempat terjadinya reabsorpsi air yang paling optimal selama proses pencernaan. Kita bicara pencernaan nih, belum ekskresi. Bicara ginjal itu bicara ekskresi kan? Iya. Reabsorpsi air itu atau penyerapan air besar-besaran itu terjadi di usus besar. Kalau Anda menahan buang air besar berhari-hari, maka semakin lama, mohon maaf, akan semakin keras macam batu. Beneran, ngeluarinnya setengah hidup. Setengah Makanya kalau kita banyak makan makanan berserat, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, sifat serat itu dia bisa menahan air di feses. Feses itu tinja, ya, kawannya tinju, namanya tinja. Tinja. Ketika di dalam feses terkandung yang namanya serat, karena serat tak dapat dicerna oleh tubuh kita, maka dia akan menahan air di feses. Sehingga kalau orang yang rutin makan sayur, makan buah, buang air besarnya atau BAB-nya akan mulus, akan lancar, rutin setiap hari. Dan fesesnya akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Sehingga tidak terkena penyakit susah buang air besar. Apa nama penyakitnya tuh? Sembelit. Ya, sembelit. Pakai mikrolak, ya kan? Iya. Dicolok, Pak. Saya nggak tanya cara pakainya, nggak tahu saya cara pakainya. Pokoknya iklan kita pakai mikrolak. Gitu ya. Nah, itu pesan sponsor. Wih, di Kita sponsor. Mana nih? Mana soalnya, Pak? Kok yang ada muka Bapak? Nah, saya pun heran kok muka saya terus ya. Padahal saya nggak ini. Udah nih. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah. Oke, sekarang saya kecilkan dikit ya. Saya kecilkan dikit supaya bisa dampak semua. Terbaca nih kan, masih kan? Baca. Oke, kita jawab. Semua makhluk hidup mendapat rezeki makanan yang harus dicerna. Hewan perlu melakukan pencernaan karena apa? A. Nutrisi harus diubah
dari senyawa sederhana menjadi kompleks. Kebalik, Pak. Harusnya kompleks jadi sederhana. Harusnya kompleks menjadi sederhana. Contohnya gini, kalau kita makan nasi, kita makan roti, nasi dan roti itu adalah sumber pangan yang mengandung karbohidrat. Betul ya? Iya. Karbohidrat. Bentuk besarnya berupa polisakarida namanya. Amilum, tepung. Untuk bisa kita ambil nutrisinya, dia harus diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, apa namanya kalau dari bentuk sederhana dari karbohidrat? Misalnya apa? Glukosa. Glukosa itu kita dapat dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, kemudian roti, kentang, ya, sumber-sumber karbohidrat. Berarti jadi gula ya, Pak? Ya, makanya kalau Anda pernah dengar ada ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakek atau nenek yang, oh kakek nggak boleh banyak makan nasi, kakek diabetes melitus, kakek ada penyakit gula, maka kakek makanannya diganti dengan beras merah, dengan kentang, gitu ya. Itu karena gulanya banyak, maka karbohidratnya harus dipilih yang sedikit mengandung gula. Yang B, coba baca. Andi Adeli. Yang B, baca Andi. Umumnya nutrisi yang dimakan dalam bentuk senyawa yang tidak dapat langsung diserap. boleh jadi ya, bisa jadi ya, makanya perlu dicerna kan. Iya. Yang B kita pegang dulu. Kita baca yang C. Hanya dengan enzim-enzim pencernaan, senyawa yang terdapat di makanan dapat langsung diserap. Kata-kata hanya ini agak-agak berbahaya ya, seolah-olah macam ada yang lain. Padahal dalam pencernaan ada yang lain selain enzim, yaitu pencernaan mekanika. Ya, apakah mekanik itu melibatkan gerakan-gerakan pada alat cerna, pakai gigi, pakai lidah dibolak-balik, di lambung meremas-remas, itu mekanik. Gitu ya. Makanya kalau ada kata-kata hanya nih hati-hati. Besar kemungkinan dia salah. Hanya ini. Itu biasanya salah karena dia kalimatnya negatif. D. Hewan memerlukan protein dan lemak yang merupakan hasil proses pencernaan. Proses pencernaan itu dia bentuk yang lebih kecil dari protein. Kalau tadi karbohidrat berupa glukosa. Kalau protein dicerna jadi apa? Asam urat. Ada pula asam urat. Asam lambung. Asam lambung lagi. Asam amino namanya. Oh. Protein itu dipecah menjadi asam amino. Itu yang bisa diserap masuk ke dalam sel-sel tubuh. Jadi kita makan itu bukan cuma untuk lambung supaya penuh. Kita makan glukosanya, asam aminonya, asam lemaknya akan dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita. Karena sel-sel itu hidup dia kerja dia. Itu ya. Kalaulah begitu, manalah kiranya jawaban yang paling benar? B. Semuanya sepakat jawabannya B? Yang tidak sepakat, angkat tangan. Kalau boleh angkat kaki. Kita lihat soalnya. Mengapa hewan perlu melakukan proses pencernaan? Karena umumnya nutrisi yang dimakan dalam bentuk senyawa yang tidak dapat langsung. Itulah dia jawabannya. Artinya mengapa perlu ada pencernaan? Karena nutrisi yang dimakan dalam bentuk senyawa yang tidak dapat langsung diserap. Makanya dicerna supaya dapat diserap. Anda ada risol nih. Anda nggak kunyah-kunyah nih, nggak ada cerna. Mentalan aja. Kenyang apa meninggoy? Meninggal lah. Risol bulat-bulat nggak dikunyah, mentalan kan nyangkut di sini. Ya. Matilah Pak, nggak bisa napas. Ya, bisa nafas. Makanya jawaban yang paling tepat sesuai konteks maunya soal adalah B,
B. B. Nomor 33. Ini udah lebih ke fisika ya. Tapi tak apa-apa. Kayaknya saya bisa lah sedikit-sedikit. Yuk, tentang masalah perubahan wujud. Nah, ada menyublim, ada menguap. Menguap itu apa? Menguap ini. Oh. Ya kan? Itu menguap kan? Menyublim itu dari bentuk apa ke bentuk apa? Padat menjadi gas. Padat menjadi Gas. contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kapur barus. Kapur barus. Apa nama keren kapur barus? Yang tahu? Ya? Yang warna Palen. warni itu, yang bola-bola itu, lupa apa namanya. Ya, kapur barus namanya. Kalau kita bilang naftalen di pasar orang juga banyak yang nggak tahu ya. Namanya naftalen. Ya, Oh, kapur naftalen. barus. Ya, kapur barus. Bacalah soalnya, saya capek. Tadi baca soalnya Radit. Radit kayaknya banyak energinya nih. Tadi siang makan apa? Tadi siang makan apa Radit? Kayaknya tenaganya maksimal kali Radit. Makan paha onta ya? Makan ikan dong, Pak. Berapa ekor? 5? Ini nggak nyampe, cuma setengah. Setengah kilo Itu ya? pun ikannya kecil, Pak. Lanjut baca. Dari yang mana, Pak? Perhatikan, Pak. Iyalah. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bensin dan spiritus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. 2. Kapur barus dalam lemari berubah menjadi kecil. 3. Baju yang dijemur menjadi kering. Pernyataan 1, 2, dan 3 berturut-turut merupakan contoh dari proses. Yang pertama, bensin kan cair. Spiritus juga cair. Kalau tangki bensinnya nggak kita tutup, dia akan menguap terus ya. Udah saya jawab nih. Udah saya jawab tuh. Jadi akan menguap kan? Oke. Otomatis jawabannya antara C sama D tinggal ya. C, Pak. Yang kedua, kapur barus dalam lemari mengecil. Namanya Menyublim. Ya. Yang terakhir, bajunya kering. Menguap. Apa jawabannya, Chen? C. Cendol. Oh, cendol. Cendol dawet. Kalau baju yang dijemur hilang, itu apa namanya? Itu dimaling, Pak. Maling. Ya, itu kalau baju dijemur hilang, atau nggak rezeki diambil orang. Nah, kita masuk ke saluran, ke masalah pencernaan. Adik-adik yang baik hati yang tidak sombong, sistem pencernaan terbagi 2. Ya, saya ulangi, sistem pencernaan terbagi 2. Ada yang disebut dengan saluran pencernaan, ya saluran pencernaan. Siapa dia tadi dari mulut ke anus, itu saluran. Yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Coba sebutkan apa yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan. Apa Andi? Andi anak Langsa. Contoh kelenjar pencernaan apa? Maksudnya kelenjar apa, Pak? Belum ada yang tahu ya? Bapak ulangi ya. Sistem pencernaan terbagi 2. Ada berupa saluran pencernaan, ada berupa kelenjar pencernaan. Kedua-duanya bekerja sama untuk melaksanakan proses pencernaan. Saluran pencernaan merupakan jalan. Tadi mulai dari mulut sampai makanan keluar melalui anus. Kelenjar pencernaan, dia adalah organ yang melepaskan getah atau enzim pencernaan. Maka pankreas, hati, walaupun tidak dilewati oleh makanan, tapi mereka berdua terlibat dalam memberikan enzim pencernaan. Maka kelenjar ludah, hati, pankreas, ya, kemudian berbagai enzim yang dihasilkan oleh usus halus, oleh lambung, itu adalah kelenjar pencernaan.
Kalau ditanya di soal, kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, jawabannya adalah hati, hepar. Mengapa hati dikatakan kelenjar? Karena hati mengeluarkan getah tertentu, mengeluarkan enzim tertentu, mengeluarkan cairan tertentu. Apa yang dihasilkan oleh hati? Ludah. Getah. Ludah. Kok ludah? Getah, Pak. Getah apa? Anda tahu cairan empedu? Oh, tahu, Pak. Cairan empedu itu dihasilkan oleh hati. Disimpan di kantong. Namanya kantong Empedu. empedu. Sayang kita nggak bisa buka itu tadi ya. Saya punya heran, kenapa tak mau lagi dia dibuka? Gambarnya bagus tadi, kalau mau lihat gambarnya bagus ya. Cuman tak tahu saya kenapa dia tak mau dibuka. Nampak nih? Nampak nggak nih? Nampak. Apa yang nampak? Layar Bapak nampak. Bukan wajah saya kan? Bukan. Pencernaan. Kelihatan ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, nampak ya? Yang saya tunjuk ini apa? Apa nih namanya? Hati, Pak. Hati atau hepar. Hati, Pak. Kalau yang ini? Kantung empedu. Iya, kantung empedu, dia menyimpan getah empedu atau cairan empedu. Siapa yang menghasilkan cairan empedu? Hati. Apa fungsi cairan empedu? Untuk mengemulsi lemak, yang membuat lemak dapat dicerna, kemudian diambil manfaatnya oleh tubuh. Karena hati yang berperan, maka dia digolongkan ke dalam kelenjar pencernaan. Ini kalau kita ketemu langsung, kita bisa susun nih. Misalnya mana pankreas? Oh, pankreas ya ini. Betul ya? Sepakat? Sepakat. Lepas. Ah. Teng-tong katanya. Dengar suaranya? Tentong. Kita tes kalau salah ya. Rektum. Misalnya rektum saya taruh ke mulut. Kalau salah dia jawabnya apa? Kita mau dengar suaranya apa kalau salah ya. Tentong. Tidak ada teng-tong. Artinya Salah. Kemana kita taruh dia ini rektum nih? Rektum tuh. Nah, di sini tidak ada anus, berarti dia ke poros ususnya nih, ke rektumnya. Mari berarti. Nah, anusnya itu lubang ujung ya. Jangan sampai salah paham. Anus itu lubang ujungnya ini ya. Sayangnya dia tidak gambarkan, tidak tarik panahnya di situ. Tang apa nih tang? Lidah. Lidah. Nah, yang mana? Nih. Iya, situ Pak. Lah, Apa sih? Anda salah. Ini. Ya, betul. emang Yang, lidah di situ ya? yang ini adalah kelenjar ludah. Oh, Apa nama bahasa Inggrisnya apa kelenjar ludah? Salivary gland. Saliva, ingat, saliva itu ludah ya. Kalau nanti ada soal dibuat glandula salivalis. Itu artinya kelenjar ludah. Bahasa Inggrisnya salivary gland. Saifa, mana Saifa? Min 1 Pidijaya. Ya. Saifa. Kalau yang ini yang mana Saifa? Yang lain diam. Yang lain diam. Saifa dulu ya. Saifa. Yang saya tunjuk ini apa namanya nih, Saifa? Lambung. Mana dia di sini? Mana dia di sini, Saifa? Bahasa Inggris. Do you speak English? Apa lambung Saifa? Macet, Pak. Macet. Macet. Iya.
Sekarang saya ke Zahra Atika. Zahra, apa ini Zahra namanya? Usus Pak. Usus apa? Usus kecil itu. Usus kecil. What we call it in English? What we call it in English? Yang small intestine, Pak. Okay, small intestine. Good job. Next, this one. Who want to answer? Yang dari Langsa Pak? tadi. Yang dari Langsa Siapa? tadi siapa? Usus. Boleh, Raisika boleh. Raisika Amanda. Apa Raisika nih? Usus? Ayo Raisika Amanda. Yang mana nih? Bahasa Inggrisnya apa? Usus besar. Besar. Berarti besar. Besar berarti. Ya, kalau yang tadi kecil small, yang besar namanya large intestine. Kita ambil ya. Teng tong. Next, liver. Yang mana nih? Biar cepat ya, biar Apa, cepat. Pak? Liver. Liver Hati, hati. Nah, ini tadi yang saya esofagus, bilang. Apa ini? Kamu sering nama ini? esofagus, kerongkongan, Apa? Rongkongan. Kerongkongan. Good job. And the last one is gallbladder. Apa itu gallbladder? kantung empedu, Kantung empedu. Kalau bahasa biologinya apa? Vesica velea. aneh ya Pak, Kantung urin. Tahu kantung urin? tahu, Vesica tahu. urinaria. Ada urinnya kan? Vesica urinaria. Vesica itu artinya kantung. Jadi kalau kantung empedu namanya vesica velea. Kalau bahasa Inggrisnya gallbladder. Teng tong. Nah, itu dia sedikit tentang saluran pencernaan. Jadi hati, kemudian pankreas, ya, kelenjar ludah, itu walaupun dia tidak dilewati oleh makanan dari mulut sampai ke anus, karena dia berperan dalam pencernaan, dia disebut sebagai kelenjar pencernaan. Tapi bagian-bagian yang dilewati oleh makanan dari mulut, kerongkongan, itu namanya saluran pencernaan. Mantap. Kita punya waktu sekitar 5 menit lagi. Kita bahas satu soal lagi ya. Masih semangat? Semangat. Habis ini kita makan KFC ya. Makannya masing-masing, bayarnya masing-masing. Karena saya lagi di Melabuh ini. Anda di mana, saya di mana, gitu ya. Semoga nanti kita ketemu ya. Kalian ujiannya di Banda Aceh atau di Banda masing-masing? Aceh Pak, Saya Banda Aceh. kemungkinan di sini, Pak. Di Zahra di mana? Kata Oh, ujian gurunya apa, Pak? kata gurunya kemungkinan di Takengon, Pak. Oh gitu. ujian apa Pak? Ya ujiannya nih KSM nanti. Tanggal berapa tesnya kalian nih? Tanggal 11, Pak. Tanggal 11 Pak, 11, Pak. Iya, Radit. Emsen Ujian itu harusnya, lah, Radit. Pak. Aduh, ujian apa lagi? di Emsen model biasanya Pak. Oh gitu. Berarti nanti yang, mungkin nanti yang dapat juara 1, 2, 3 mungkin di provinsi baru akan terangkat untuk ikut seleksi di tingkat nasional. Nah, bersyukur dapat di Bali ya kan, atau di Jogja, bisa jalan ya. Bisa jalan-jalan. Ya, mana tahu nih dapat juara di nasional, dikasih hadiah umroh, boleh bawa ayah, bawa ibu, kan subhanallah sekali ya kan. Jangan lupa doain saya nanti kalau sudah berangkat umroh ya. Namanya Fajar Okta Yudarta. Semoga terus ganteng ya Allah gitu ya. Sehat ya. Baik, satu soal terakhir. Belum kita istirahat ya. Layar Zoom. Yang lain. Kenapa layar siapa tuh, Pak?
HP siapa itu? I don't know. Tolong HP siapa itu, Pak? siapa yang share Kok ada- screen? Hentikan. Kok ada fotonya, Pak? Tuh. Ah, udah. Salah pencet mungkin. Biasa terjadi di kota-kota besar. Ini ya terakhir ya. Oke. Bentar, Pak, ambil cas dulu, Pak. Ya, ambil gorengan sekalian. Ada. Harus dimulai dengan cara berdoa terlebih dahulu. Makanan yang masuk dalam tubuh akan dicerna dalam sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia dimulai dari mulut sampai ke usus besar, baik secara mekanik maupun kimiawi. Mekanik itu bukan hanya di gigi, ingat. Mekanik itu pergerakan-pergerakan makanan diremas-remas itu juga termasuk mekanik, ya. Maka di lambung juga ada mekanik, diremas-remas jadi lambung. Kalau yang kimiawi tentu melibatkan enzim. Makanan mengalami pencernaan kimia di organ berikut, yaitu, nah yang kimia saja di mana? Semua benar, Pak. Di mulut. Kalau mekaniknya lidah, gigi, di mulut juga ada kimia karena ada air ludah. Air ludah itu mengandung enzim, namanya enzim amilase atau petialin. Ya, maka mulut benar. Lambung juga benar. Ya, lambung tuh ada, ingat saja lambung tuh perih. Ya, ada pepsin, renin, DHCl, itu kimiawi. Itu harus ada. Banyak enzim usus halus untuk mencerna makanan. Maka semua benar. Florida, Pak. Jawabannya dodol. Ya, Dodol. Baik. Saya kira cukup hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita berjodoh ketemu lagi. Untuk nomor 35 nih ada buffalo ya, buffalo kerbau. Terus tentang bunglon, rayap, enzim dan seterusnya. Sampai banyak juga ya, sampai selesai. Nah, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa cukup makan, cukup istirahat karena Anda butuh kondisi terbaik untuk nanti di tanggal 10 atau 11 tesnya. 11, Pak. Tanggal 11. Ya. 11. Jadi belajar boleh, tapi jangan sampai stres. Ya jangan nanti ketika udah mau ujian tiba-tiba kok aku siapa ya? Aku di mana? Nah, jangan. Jadi belajarnya sambil santai. Bermain tetap perlu. Anda masih usia anak-anak, nikmati hari anak-anak Anda, nikmati masa mudanya. Main, tetap main, tapi belajar, sholat, jangan lupa. Diatur ya, supaya seimbang. Makanan-makanan sehat, kemudian juga tidur yang cukup. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh saya mau terima. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Biologi berapa kali pertemuan, Pak? Biologi MI 4 kali kalau nggak salah. Berarti ini udah 3 kali, Pak. Oh gitu ya. Besok Berarti terakhir sekali lagi. berarti. Sekali lagi berarti. Nah, sisanya nanti yang mengajar yang di bidang fisika dan kimia. Gitu. Baik, salam kenal semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Kita akhiri ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Foto ya sebentar ya. Coba di videonya. Kita foto sebentar. Yang mana? Hidupkan dulu videonya. Semuanya coba hidupkan kameranya. Supaya bisa kita. Jadi sisanya aja walaupun Ini Muhammad Zainal, nama ayahnya atau nama tuanya ini? Nurul Falah, Aisyah Nisfa, tolong buka videonya sebentar. Atau masih malu-malu? Saya hitung ya. 1, 2, boleh wajahnya yang tercakep ya. 1, 2, 3. Ya, tahan. Sabar ya, 3 hari lagi ya, tahan. Ih, 3 hari. Tahan.
Satu lagi tangannya mungkin bisa inilah. Nah, ayo. Ya sama semua kita. Ayo semangat, semangat, semangat. Yuk. Siap? 1, 2, 3. Baik, terima kasih para jagoan-jagoan. Semoga pertemuan kita hari ini penuh keberkahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Mana ada saya masukin semua.